Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah jemaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini tidak lama ya, karena saya langsung berangkat ke Abdiya mengisi suling ya. Subuh keliling, besok subuh. Suara pun sudah kayak itik terati. Jadi pengajiannya pelan-pelan aja. Takut di sana habis suara kanjai. Sesuai dengan judul, adakah tajdid dalam ibadah? Kan begitu judulnya. Itu judul spontan ketika saya tidak sanggup lagi berpikir, ditanya sama Asri, terus saya rencana cari pengganti. Karena rencana ini dalam perjalanan, sudah dalam perjalanan. Kalau ditanya adakah tajdid dalam masalah ibadah, itu tergantung sudut pandang kita. Tapi kita mulai dengan membahas bahwa ada yang disebut dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Pada prinsipnya ibadah mahdhah ini tidak boleh diganggu juga. Tidak boleh ada tajdid di sana. Tidak boleh ada pembaharuan. Itu ibadah mahdhah atau ibadah formal, ibadah tertentu. Tertentu apanya? Pertama, tertentu waktunya. Itu enggak bisa dirubah-rubah. Waktu salat zuhur kapan? Ya, kata Nabi, waktu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana bil rajuli kaquli malam yahwil as. Waktu zuhur itu ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki sama panjang dengan badannya. Itu enggak bisa dirubah. Sampai kiamat waktu zuhur itu dimulai ketika tergelincir matahari hingga bayang-bayang seorang laki-laki atau dillu kulli syai'in, bayang-bayang segala sesuatu mislahu, seperti bentuk aslinya. Kalau pohon 3 meter, bayang-bayangnya juga 3 meter, itu akhir waktu duhur, masuk waktu asar. Sedetik kemudian masuk waktu asar. Itu enggak bisa dirubah. Jadi pertama waktunya. Yang kedua tempatnya. Haji itu enggak boleh di Labuan Haji. Enggak boleh, sumpah saya enggak boleh. Harus tawaf itu di Ka'bah. Melempar jamrah di Mina. Sa'i mesti di Bukit Safa dan Marwah. Ini singkat-singkat saja. Kemudian yang ketiga, pakaiannya. Pakaian ibadah itu juga enggak boleh dirubah. Contoh salat, pakaian salat itu menutup aurat. In kana lahu wasi'an faltahif bihi, kata Nabi. Jika seorang laki-laki punya kelapangan, maka salat itu harus menutup pundak. Wa in kana daiqan fattazil bihi, tapi jika enggak punya apa-apa, cukup hanya sekedar menutup aurat. Itu pakaiannya. Kalau perempuan, la yaqbalullah salatul haid illa bi khimar. Allah tidak menerima salat seorang yang sudah haid kecuali memakai kerudung. Bukan mukena ya, kerudung. Tapi kenapa kemudian ada mukena, itu masalah lain. Dah berapa tadi? Waktunya,
tempatnya pakai dia. Bilangannya. Salat subuh berapa? Salatul subuh rakaat ini. Salat subuh itu 2 rakaat, enggak boleh dirubah. Kaifiatnya, tata cara salat, tata cara puasa, tata cara haji. Itu enggak boleh dirubah. Dah berapa dah? Pertama tertentu waktunya, kedua tempatnya, pakaiannya, bilangannya, bacaannya enggak boleh rubah. Kalau misalnya setelah membaca doa iftitah dalam salat harus membaca Al-Fatihah. Sampai Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Oh, nanti yang lain-lain ada bacaan-bacaan bervariasi, itu juga dalam rangka yang diajarkan oleh Nabi. Dah, itu ibadah mahdah. Kalau ibadah ghairu mahdah itu apapun yang bersifat keduniaan tapi diniatkan mencari ridha Allah, itu ibadah ghairu mahdah. Nah, yang ingin kita bahas di sini adalah adakah tajdid dalam ibadah mahdah? Tadi apa? Adakah tajdid dalam ibadah mahdah? Kalau ibadah ghairu mahdah tentu ada. Tapi yang kita pertanyakan adalah apakah betul-betul tidak ada tajdid, pembaharuan dalam ibadah mahdah? Saya ungkapkan dalam pertama tadi bahwa tergantung sudut pandang kita. Contoh gini, dalam salat ada enggak pembaharuan? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Apanya? Menentukan waktu salat itu perlu dirubah apa enggak? Kalau di zaman menentukan waktu salat tadi pakai apa hadis tadi? Lihat bayang-bayang matahari. Sekarang itu ditempel tuh jadwal salat. Pembaruan bukan itu? Pembaruan. Nah, udah buang aja itu tadi. Kita pakai jadwal salat, tidak lagi melihat bayang-bayang matahari. Bayang-bayang matahari itu hanya standar ukurannya. Tapi dalam aplikasinya kita menggunakan ilmu astronomi, itu pembaharuan. Paham ya? Kan tadi kan menentukan jadwal salat di masa Nabi pakai lihat bayang-bayang matahari. Sekarang kita lihat apa? Jam. Iya. Standarnya berarti kan saya bilang sudut pandang tadi. Bagi orang yang berpikir berkemajuan, seperti Muhammadiyah, Islam berkemajuan, maka sudut pandangannya adalah yang tidak boleh dirubah waktunya adalah standarnya. Standarnya itu apa? Artinya waktu zuhur itu dimulai ketika tergelincir matahari, iza zalatis syamsu. Nah, standarnya maksudnya ukurannya apa? Dihitunglah kapan tergelincir matahari. Dihitung apa? Kapan tergelincir mata. Cara menentukannya bukan lagi dengan melihat, tapi dengan menghitung. Pembaruan bukan tuh? Nah, contoh puasa. Puasa waktunya nggak boleh dirubah kan? Puasa wajib, mesti di bulan Ramadan. Di masa Nabi dengan melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa aqbilu sya'ban 30. La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in humma 'alaikum fa aqduru lahu. Apa artinya itu? Artinya intinya di masa Nabi menentukan kapan datangnya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Nah, sekarang kita masih melihat hilal enggak di Muhammadiyah? Apa yang dilihat? Apa?
dihitung kan, pakai ilmu astronomi, itu pembaharuan. Nah, sudut pandangnya begitu. Yang tidak boleh berubah adalah bulan Ramadannya. Nggak boleh kalau kita misalnya berpuasa, misalnya di akhir bulan Syawal, itu dianggap pembaharuan, konyol itu. Jadi sudut pembaharuannya adalah menentukan, mengukur standar syar'inya. Standar syar'inya tadi kan bulan Ramadan. Kalau di masa Nabi dengan melihat hilal, maka sekarang dibuat kalender. Nah, pakaian yang jadi standarnya apa? Kan tadi hadisnya apa? Menutup aurat. Model pakaian terserah kita. Asal jangan yang pertama bertasyabuh dengan pakaian orang kafir. Ya, nggak boleh pakai pakaian seperti pendeta atau pakai jubah seperti biksu. Biksu apa? Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai kekhususan suatu kaum, kekhususan, maka ia bagian dari golongan itu. Kita pakai jubah tapi mirip apa? Oh, Siddhartha Gautama misalnya apa seperti itu nggak boleh. Atau pakai jas di sini ada les putih kayak pendeta, itu baru nggak boleh. Artinya ada pembaharuan. Di masa Nabi pakai gamis. Sekarang kita pakai baju koko, itu malah bukan dari Islam. Koko itu bahasa apa? Kalau orang Padang bilang gunting sino. Gunting sino. Pakaian Jackie Chan dulu. Tapi menjadi budaya Islam karena sering dipakai oleh orang Melayu. Itu pembaharuan. Kain sarung, ada nggak Nabi pakai wadimor? Apalagi pakai gajah duduk. Itu malah Nabi nggak pakai kain sarung, Nabi pakai gamis. Seperti Nabi wafat ya, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswab, ya, bidin sahuliyatin bidin min kursufin laisa fina ghamis wala imamah. Rasulullah dikafankan dengan 3 lapis kain fi salasi aswab, ya, kemudian sahuliyatin dari desa Sahuliyah, bidin warnanya putih, min kursufin dari katun, laisa fina gamis wala ghimamah. Nabi tidak dipakaikan gamis dan tidak dipakaikan surban. Berarti pakaian Nabi apa? Gamis dan surban. Satu orang pun ada nggak pakai gamis? Oh, ada beberapa orang. Tapi kita sekarang sudah pakai baju kemeja, koko. Itu pembaruan. Yang nggak boleh berubah tadi apa? Menutup aurat. Kalau bagi perempuan harus memakai kerudung. Tapi kerudungnya mau mukena, mau apa, jilbab besar, terserah. Itu pembaruan. Yang anehnya orang nggak memahami hakikat ini. Misalnya apa? Kalau nggak pakai kain sarung nggak afdol Islamnya. Nggak ada urusan dengan afdol di sini. Cuma kalau kita pakai gamis, niat mengikuti Nabi, itu ada pahala sunnahnya. Tapi mengatakan harus pakai kain sarung. Kalau nggak pakai kain sarung, nggak pas Islamnya. Ini lucu karena kain sarung juga itu berasal dari mana? India. Nah. Haji kan ibadah mahdah. Pada prinsipnya tidak boleh berubah. Tapi di situ ada unsur pembaharuan. Apa contohnya? Ini saya terlalu banyak ngomong nanti para ulang. Apa? Contoh haji. Mana dalam ibadah haji ada unsur pembaharuan? Dalil di antara haji apa? Man istata'a ilaihi sabila, kan gitu. Berangkat haji, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke haji.
Dah, intinya berangkat haji itu ibadah, ya kan? Cuman cara berangkat itu pembaharuan. Di masa Nabi itu pakai apa? Nabi naik haji pakai apa? Kuda Air. Sekarang Lion Air, Garuda Air. Itu pembaharuan. Yang tidak boleh berubah adalah standar syar'inya. Nah, misalnya haji ya, Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana jelaskan oleh sahabat, hatta idza ataina al-baita, hingga kami sampai ke Baitullah, Ka'bah. Istamala rukna, Nabi mengusap Hajarul Aswad. Faramala salasan wa masya arba'an, Rasulullah lari-lari kecil 3 kali mengelilingi Ka'bah dan berjalan biasa 4 kali. Summa ata maqama Ibrahim, kemudian Rasulullah itu berdiri datang ke tempat Ibrahim, menginjak kakinya ketika membina. Fasalla, kemudian beliau salat 2 rakaat. Summa raja'a ila rukni fastamalahu, kemudian beliau kembali ke Hajarul Aswad, kemudian mengusapnya. Summa kharaja minal bab ila safa, falamma dana ila safa faqara'a inna safa wal marwa min sya'airillah, dan seterusnya. Itu enggak boleh berubah sampai kiamat. Kenapa? Itu standarnya, syar'inya. Tapi berangkat haji itu bisa berubah. Jadi kalau pertanyaannya, adakah tajdid dalam ibadah madah, itu tergantung sudut pandang kita. Ya, cuma pada prinsipnya tidak boleh berubah. Mungkin agak susah memahami hal seperti ini, karena ini memang cocoknya untuk konsumsi doktor. Walaupun yang isinya ini masih nggak jelas pendidikannya. Ya. Jadi ini saja kira-kira untuk subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu bi qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.